Kalian tahu nggak kalau dulu Bung Tomo pernah bertemu dengan pendiri organisasi NU dan meminta nasihat dari beliau. Dan karena itulah selalu terselip kalimat takbir di setiap pidatonya yang semakin membakar semangat arek-arek Surabaya. Semangat untuk mengusir para tamu-tamu yang ngelunjak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kalau kalian pas pelajaran sejarah di sekolah nggak tidur, kalian pasti familiar banget dengan foto ini. Foto sosok pahlawan Indonesia dari Surabaya yang mampu membakar semangat pejuang lewat pidatonya. Selain foto ikoniknya, Bung Tomo juga lekat dengan pidatonya yang sangat menggebu-gebu. Bahkan saking kuatnya aura beliau di setiap pidatonya, kalau kalian dengerin sekarang, kujamin merinding deh. Dan kalian bisa merasakan api semangat di setiap kata-katanya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat. Lantas, apa yang melatar belakangi Bung Tomo berpidato seperti ini? Lompat kembali ke 18 September 1945, di mana Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Tapi, Indonesia malah kedatangan tamu lagi, yaitu Belanda dan Inggris kembali datang ke Indonesia dan berlabuh di Surabaya. Karena Jepang udah kalah, para sekutu merasa bisa melakukan apa saja dengan Indonesia. Jadi, mereka masuk lagi lewat organisasi mereka, yaitu NICA. Nah, di titik ini musuh kita bukan cuma Belanda, tapi Inggris dan Australia juga. 3 lawan 1. Curang gak sih? Pasukan sekutu ini akhirnya memilih Hotel Yamato, atau sekarang namanya Hotel Oranye atau Hotel Majapahit, sebagai markas mereka. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 19, sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Plukman dengan seenaknya mengibarkan bendera Belanda di atas hotel tanpa persetujuan dari pemerintah Indonesia di Surabaya. Lah, emang nggak boleh bang? Tentu saja nggak boleh dong. Karena secara fakta Indonesia sudah merdeka dan memiliki otoritas sendiri. Dan para tamu ini seenaknya aja mengibarkan bendera mereka sendiri di tanah yang sudah merdeka. Nah, di momen seperti inilah para wartawan surat kabar dan radio mulai bekerja. Salah satunya adalah Bung Tomo yang saat itu adalah seorang wartawan untuk kantor berita Antara. Ia datang ke lokasi Hotel Yamato yang sudah dipenuhi arek-arek Surabaya, ditemani temannya yang seorang fotografer bernama Abdul Wahab. Ketika sedang memotret, Abdul Wahab sempat diserang dan dipukul oleh orang-orang pribumi yang mendukung Belanda. Aku aneh banget loh sama orang-orang kayak gini. Masa iya pro dengan pihak yang menindas negerinya sendiri? Gak ngerti lagi sih aku sumpah. Karena hal itu, masyarakat langsung aja tuh menyerang balik dan membuat suasana semakin mencekam. Di tengah situasi yang memanas, terdengar suara tembakan entah dari mana. Tapi arek-arek Surabaya bukannya takut dan mundur. Mereka malah semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba ada tangga tinggi yang disenderkan di tembok hotel. Dan ada satu orang yang berhasil naik ke atap hotel dan meraih bendera Belanda. Dia merobek warna biru di bendera itu dan menyisakan warna merah dan putih. Peristiwa ini rusuh banget pokoknya. Dan Plukman sendiri tiada dalam peristiwa ini. Seketika Bung Tomo ikut naik ke atas hotel dan mengajak arek-arek Surabaya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun peristiwa Hotel Yamato itu kayak tidak berdampak pada tentara Inggris. Mereka masih bersikap arogan dan semena-mena di Surabaya, bahkan menjahati perempuan-perempuan di sana. Semua ini Bung Tomo lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan akhirnya pada awal Oktober 1945, Bung Tomo bertemu dengan Pak Soekarno di Jakarta. Kepada Pak Presiden, Bung Tomo menyatakan jika rakyat siap melawan, mereka hanya butuh komando dari pusat untuk bergerak. Tapi Bung Karno menyuruh Bung Tomo untuk bersabar dulu, karena memang faktanya Nippon sudah menyerahkan senjatanya, tapi tidak di semua daerah. Pihak Indonesia harus memastikan dulu Nippon menyerahkan seluruh senjatanya kepada kita, kata Bung Karno kepada Bung Tomo. Bung Tomo dengan senang hati menerima wejangan Bung Karno itu, tapi Bung Tomo meminta izin untuk mendirikan sebuah stasiun radio. Radio ini nantinya akan digunakan untuk menyebarkan informasi dan memperingatkan rakyat untuk tetap waspada. Usulannya diterima dan pada 12 Oktober 1945 lahirlah Radio Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, sebuah stasiun radio dengan alat seadanya yang tiap malam radio ini menyiarkan pidato-pidato Bung Tomo. Radio ini seketika menjadi favorit rakyat pada saat itu. Radio ini juga akhirnya bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersiap melawan sekutu. Suatu hari Bung Tomo melakukan pertemuan langsung dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin tertinggi pertama dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU.
Bung Tomo menemui beliau untuk meminta sejumlah nasihat. Karena saat itu, yaitu pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari baru saja mengeluarkan fatwa jihad dan mengobarkan semangat juang para santri. Fatwa jihad itu berjudul Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan, yang berisi sebuah permohonan agar pemerintah Indonesia memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah demi tegaknya Indonesia dan agama Islam. Dan sejak saat itu, yaitu pada tanggal 1-9 November 1945, Bung Tomo selalu membakar semangat arek-arek Surabaya lewat radio, sembari menyerukan takbir yang semakin membuat semangat perjuangan mereka terpacu. Faktor-faktor inilah yang membuat arek-arek Surabaya berhasil memenangkan pertempuran 10 November dan berhasil memerdekakan tanah Indonesia dari para penjajah. Bung Tomo sendiri lahir dengan nama Sutomo. Beliau lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo. Konon ayahnya ini ada hubungan dekat dengan Pangeran Diponegoro loh. Dan ibunya bernama Subastita. Bung Tomo lahir di keluarga yang menengah ke atas karena ayahnya adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau bisa berkesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Dan dengan gagah berani, beliau menggunakan pendidikannya untuk membebaskan Indonesia, khususnya Surabaya, dari penjajahan. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.